Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, dan analisis keuangan. Nah, sebelum kita membahas ini akan lebih baik kami akan memperkenalkan kelompok kami dulu, yaitu saya Mediani. Saya akan menjelaskan tentang biaya marginal dan penerimaan marginal. Sedangkan teman saya Putri, dia akan menjelaskan tentang utilitas marginal. Dan teman saya lagi Rizky akan menjelaskan tentang penerimaan margin. Biaya marginal atau disebut juga marginal cost adalah biaya tambahan yang dikeluarkan saat memproduksi satu unit produk tambahan. Biaya marginal ini menunjukkan tingkat di mana total biaya suatu produk berubah produksi meningkat satu unit lagi. Nah, contohnya itu peningkatan biaya total yang berasal dari produksi ini satu unit output produksi jika perusahaan memproduksi 1000 unit. Jika perusahaan memproduksi 1000 unit, biaya tambahan meningkat, output pun menjadi 1001 unit dalam biaya marginal. Tujuan dari menganalisis biaya marginal ini adalah untuk menentukan pada titik apa suatu perusahaan dapat mencapai skala ekonomisnya. Berbeda dengan penerimaan marginal atau disebut juga marginal revenue, adalah tambahan penerimaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan suatu unit produk atau output. Karena harga tetap, maka penerimaan marginal konstan sesuai dengan tingkat harga. Oleh sebab itu, kurva dari penerimaan marginal sama dan kurva penerimaan rata-rata sama dengan kurva permintaan. Baiklah, sekian dari pembahasan saya tentang biaya marginal dan penerimaan marginal, dan akan dilanjutkan oleh teman saya Putri. Terima kasih. Saya Putri Nopila akan memberi sedikit tentang pelajaran marginal utilitas. Teori utilitas, konsep dasar utilitas. Sementara dalam ilmu ekonomi, konsep utilitas menunjukkan tingkat kepuasan pelaku ekonomi atas konsumsi barang atau jasa. Secara sederhana bisa digambarkan sebagai seorang konsumen A memiliki pilihan apakah akan mengkonsumsi sate ayam atau sate kambing. Ia membuat berbagai pertimbangan yang mendatangkan manfaat terbesar. Apakah itu dari aspek finansial atau harga, kesehatan, atau dampak konsumsi terhadap tubuh, dan sebagainya. Keputusannya yang pada akhirnya ia tetapkan atas pilihan itulah yang membentuk konsep utilitas. Jadi bisa disimpulkan bahwa teori utilitas merupakan teori yang menjelaskan pilihan-pilihan konsumen atas konsumsi barang atau jasa untuk memperoleh tingkat kepuasan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Adahani Ritonga. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis keuntungan. Analisis ini sangat membantu Anda dalam strategi bisnis yang efektif, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik. Dalam pembahasan kali ini, kita akan sedikit menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis ini didasari oleh anggapan bahwa strategi yang efektif dibuat dari faktor internal atau kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal, kesempatan dan ancaman. Faktor internal berkaitan dengan hal-hal yang ada dalam perusahaan. Pengusaha perlu menjabarkan tentang kelemahan dalam perusahaan. Contohnya tim Anda, properti intelektual, dan lokasi kantor. Faktor eksternal memperhitungkan peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi perusahaan Anda. Hal ini berkaitan dengan harga, pesaing, dan harga bahan baku faktor lainnya. Di sini saya akan menjelaskan
Bagaimana melakukan analisis yang benar? Untuk analisis SWOT, kita tidak bisa melakukannya seorang diri. Seorang pemimpin perusahaan perlu melakukannya dengan beberapa orang yang mewakili aspek di perusahaan, dimulai dari keuangan, pemasaran, produk, dan lainnya. Sekian dari saya atas penjelasan tentang analisis keuntungan. Mohon maaf bila ada kata dan tutur kata yang tidak enak didengar atau salah diucapkan. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.